Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ramadan dari Pendidikan Biologi Untirta akan menjawab pertanyaan dari UTS Pendidikan Inklusi. Nomor 1, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. 2, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Kemudian yang ketiga, jelaskan konsep dasar dari tunanetra. Yang keempat, pada WNA, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Kemudian yang poin B-nya, perkenalkan nama sendiri melalui bahasa isyarat, boleh CB atau Bisindo. Kemudian nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? 7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Dan ke-8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda untuk menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. 1, menurut saya pendidikan inklusif ini merupakan suatu jawaban, suatu solusi, bukan masalah. Karena apa? Pendidikan inklusif ini merupakan suatu jawaban dari tantangan pendidikan di Indonesia agar cita-cita bangsa ini dapat tercapai bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang normal. Dan pendidikan inklusif ini juga tentunya menjadi wadah di mana mereka dapat bersosialisasi satu sama lain. Mereka juga dapat membantu mengembangkan potensi baik itu sosial maupun lingkungan yang ada, sehingga dapat bersinergi dalam hal ini untuk terus mengembangkan diri dan juga menerima serta mendukung segala sesuatu yang ada. Misalnya ada anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunarungu ataupun tunanetra, dapat dibantu oleh anak-anak yang normal. Mereka juga dapat belajar bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat, bagaimana mengetahui anak-anak yang berkebutuhan khusus belajar menggunakan braille ataupun hal lainnya. Di sini kita dapat melihat bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya untuk anak-anak yang normal, tetapi dapat juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka daripada itu, tujuan dari pendidikan di Indonesia merata ini dapat tercapai. Nomor 2, menurut dua pendapat ahli. Yang pertama itu Ilahi menyatakan bahwa pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai, terlebih lagi pada anak yang mengidap kesulitan membaca kemudian menulis. Tujuannya itu supaya anak-anak ini dapat membaca dan mampu untuk menulis, sehingga mampu untuk mengurangi kelemahannya dan juga mampu untuk bermasyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, menurut Garnida 2015, pendidikan inklusif ini merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan, baik itu keterbatasan mendengar, melihat, ataupun berbicara, disatukan tanpa adanya perbedaan, baik itu perbedaan yang terlihat maupun tidak terlihat, seperti tunanetra maupun tunagrahita. Nah, kesimpulannya daripada kedua ahli tersebut bahwa pendidikan inklusif ini merupakan suatu wadah, merupakan suatu tempat untuk menampung anak-anak tanpa membedakannya. Kita dapat membantu mereka agar dapat membaca. Tunanetra mampu untuk membaca walaupun tidak membaca seperti kita dengan menggunakan mata. Mereka dapat membaca dengan menggunakan braille, dengan menggunakan indera peraba. Ada juga tunarungu yang bisa menggunakan bahasa isyarat dan lain-lain. Kita di sini dapat membantu anak-anak berkebutuhan khusus dapat berpendidikan juga di Indonesia, dapat terpenuhi juga bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak hanya untuk sebagian anak, tetapi untuk seluruh anak yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan yang ketiga ini kita harus mengetahui apa itu tunanetra. Tunanetra merupakan suatu gangguan pada penglihatan.
Kata tunanetra ini berasal dari kata tuna dan netra, di mana yang berarti rusak dan juga mata atau matanya memiliki kerusakan. Nah, tunanetra ini dibagi menjadi 3, ada yang berat, ada yang sedang, dan juga ada yang ringan. Nah, di mana yang berat ini sama sekali tidak dapat melihat, tapi mereka dapat dibantu untuk belajar menggunakan braille. Kemudian ada juga yang sedang. Yang sedang ini mereka harus memiliki optik ataupun kacamata yang tebal, kemudian tulisan yang sangat besar, sehingga mereka dapat melihat. Nah, ada yang ketiga atau low vision. Mereka ini penglihatannya terganggu, tetapi mereka dapat melihat dengan bantuan optik dan juga tulisan yang agak diperbesar, sehingga mereka juga dapat belajar dan melihat lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada nomor 4A. Ini pertanyaannya unik. Tuli dan tunarungu. Nah, tuli dan tunarungu mungkin bagi sebagian orang awam ini sama, tapi kita dapat melihat maknanya lebih dalam, melihat lebih lanjut apa ini tuli dan tunarungu. Di mana tuli dan tunarungu ini berarti kepada seseorang yang memiliki gangguan pada indera pendengarannya, tetapi memiliki pemaknaan yang berbeda. Di mana dalam KBBI istilah tunarungu yang berarti rusak pendengarannya dianggap lebih bermakna atau berkesan, dan juga dimaksud lebih formal, lebih halus. Nah, tetapi bagi orang-orang penderita tuli, mereka lebih senang dengan istilah tuli. Terutama untuk bagian tuli ada huruf kapital T, di mana di sini untuk menjadi penanda bahwa T adalah untuk orang-orang penderita tuli atau tidak dapat mendengar. Mereka bangga menggunakan kalimat tersebut karena mereka berpandangan bahwa mereka memiliki bahasanya sendiri dan mereka tidak harus memaksakan sama menggunakan bahasa orang-orang pada umumnya. Bahasa ibu mereka adalah bahasa isyarat, sehingga seharusnya mereka tidak perlu dipaksakan untuk mengerti ataupun untuk harus sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Nah, orang-orang yang tuli ini lebih mengoptimalkan kemampuannya terutama dalam bahasa isyarat, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Romado. Salam kenal. Selanjutnya nomor 5, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membantu anak tunagrahita dalam belajar. Yang pertama yaitu dengan cara direct introduction ataupun step by step. Kita harus secara perlahan mengajarkan sesuatu yang baru, terutama kepada anak tunagrahita. Kita tidak dapat memaksakan seperti kita mengajarkan kepada anak-anak normal. Di sini kita harus mengetahui bagaimana anak itu dapat menerima pembelajaran dari kita, sehingga pembelajaran yang seharusnya ini dapat tercapai. Selanjutnya ada juga dengan menggunakan metode cooperative learning atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini anak-anak, baik itu anak-anak normal maupun anak-anak tunagrahita ataupun anak-anak ABK, dikelompokkan, di mana mereka dikelompokkan disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dapat mengisi satu sama lain, sehingga proses belajar kemudian sosialisasi antar para siswa di sini juga dapat untuk diasah. Selanjutnya ada peer to peer atau memasangkan anak-anak yang memang kurang
dengan anak-anak yang memiliki satu kelebihan dalam pembelajaran. Dengan begitu, baik si anak maupun kami sebagai seorang guru dapat membantu satu sama lain. Si anak dapat bersosialisasi satu sama lain dan guru dapat membantu untuk meluruskan, untuk memperdalam sehingga interaksi sosial kemudian proses pembelajaran tidak monoton. Nomor 6, cara saya dalam membantu mahasiswa yang mengalami tunadaksa misalnya seperti untuk membuka pintu. Bagi beberapa tunadaksa mungkin kesulitan dalam membukakan pintu karena tidak sampai ataupun pintu keras sehingga mereka tidak dapat membuka pintu. Ataupun dalam menaiki tangga, ada beberapa kampus yang tidak menyediakan jalan bagi tunadaksa sehingga harus dibantu, baik itu dengan menggendongnya ataupun dengan membantunya menggunakan alat yang memang disesuaikan. Kemudian misalnya lagi dengan membantu untuk menyediakan alat-alat yang bisa kita buat dengan mudah tetapi memiliki manfaat yang baik bagi para penderita tunadaksa. Misalnya seperti skateboard yang bisa dimodifikasi. Menurut saya itu dapat membantu mahasiswa tunadaksa yang mungkin memiliki kekurangan pada bagian alat gerak bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan mengenal klasifikasi pada anak-anak yang tidak waras atau anak-anak yang memiliki sifat kronis dan mencolok pada interaksi dengan sosial ataupun lingkungannya, di mana sikap ataupun sifat dari mereka ini tidak dapat diterima atau tidak disenangi oleh beberapa kalangan, tapi masih ada yang bisa untuk diajarkan bersikap dan bersosialisasi dengan baik sehingga dapat kembali diterima di lingkungannya. Pada klasifikasi berdasarkan psikis, kita dapat mengenal beberapa jenis atau kita dapat melihat ada yang tingkat ringan ataupun sedang hingga dengan yang tingkat berat, di mana tingkat yang ringan ini mereka memang memiliki berbagai macam penyimpangan tapi mereka dapat diajarkan sehingga dapat bersosialisasi dengan baik kembali dengan masyarakat. Nah, salah satunya yaitu psikosis, di mana mereka memiliki penyimpangan baik itu berpikir maupun bertindak. Nah, di sini kita dapat membantu mereka sehingga mereka dapat untuk kembali bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, dapat kembali untuk belajar bagaimana berinteraksi, bertindak, berbicara maupun berpikir yang memang sesuai dengan norma-norma yang ada, tetapi tidak boleh ada pemaksaan sehingga mereka dapat menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian ada schizophrenia, yaitu adanya distorsi ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak normal, ataupun ada juga autis atau gangguan jiwa yang ditandai dengan keterlambatan perkembangan. Kita harus belajar bagaimana untuk menerima dahulu orang-orang seperti itu sehingga kita dapat membantu mereka. Jika kita saja tidak dapat menerima, bagaimana mereka dapat menerima diri mereka sendiri? Karena apa? Karena anak-anak yang memiliki kekurangan dalam hal-hal bersosialisasi seperti ini atau anak-anak tunalar seperti ini, kita tidak dapat membantunya jika kita masih menganggap mereka ini adalah sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran kita adalah suatu jalan bagaimana kita dapat membantu mereka memperbaiki diri mereka. Nah, selanjutnya selain psikis ada juga yang namanya behavior. Pembagian berdasarkan behavior yaitu terbagi atas dua jenis. Yang pertama ini adanya conduct disorder atau ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Misalnya kita dapat melihat anak-anak ini berkelahi ataupun anak-anak ini misalnya merusak, tidak patuh. Nah, anak-anak yang seperti ini tidak boleh untuk kita serang balik atau kita marahi. Karena apa? Karena pasti mereka akan melawan. Caranya adalah pendekatan secara persuasif atau pendekatan
hati dengan hati, karena anak-anak seperti ini mereka butuh untuk didengar dan mereka harus diketahui alasan kenapa mereka berlaku seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan socialist aggression. Mungkin ini akan sedikit lebih berat karena yang tadinya sendiri dalam conduct disorder, nah yang di socialist aggression mereka berkelompok. Sering kita temui anak-anak seperti ini. Misalnya mereka menjadi geng-geng nakal ataupun mencuri bersama-sama. Bagaimana cara untuk membantu mereka kembali untuk bersosialisasi dengan normal, sesuai dengan norma dengan masyarakat, adalah dengan kita merangkul semuanya satu persatu, merangkul semuanya bersama-sama, merangkul semuanya tanpa membedakan. Karena apa? Karena dalam tuna laras yang tergolong social aggression ini, kita harus bisa menjadi otak, menjadi hati bagi sekelompok anak-anak tunalaras ini, sehingga mereka dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, kembali menjadi siswa yang baik, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketujuh, ini pertanyaannya memang cukup berat. Jika saya menjadi orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kewenangan dalam mengadakan atau memberikan fasilitas, baik itu sarana dan prasarana, kepada para mahasiswa saya yang memang memiliki kekurangan misalnya, ya salah satunya adalah dengan tangga yang memang dapat dengan mudah untuk dijangkau bagi anak-anak tunadaksa atau mahasiswa tunadaksa, ataupun menyediakan lift, karena ini dapat membantu sekali bagi anak-anak yang tunadaksa atau yang tunanetra. Kenapa kampus tidak berusaha untuk menyediakan braille, buku-buku braille? Saya yakin bahwa kampus pasti memiliki kemampuan, kemudian memiliki tentunya kewenangan untuk mengadakan ataupun menyediakan buku-buku, dan seharusnya tidak terkecuali bagi buku-buku braille, karena kita tidak akan tahu bahwa di kemudian hari, mungkin di 5-10 tahun ke depan, di universitas-universitas di Indonesia tidak hanya untuk mahasiswa yang normal, tapi mungkin bisa diisi juga oleh mahasiswa yang memiliki kekurangan, baik itu penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Kita juga dapat untuk saling memberikan dukungan, yaitu dengan mengadakan suatu kelas bahasa isyarat. Karena apa? Kita tidak akan tahu bagaimana cara menjadi mereka jika kita tidak mengenalnya. Bahasa isyarat menurut saya bahasa yang sangat-sangat bermakna. Karena apa? Tanpa kita perlu untuk berbicara, tapi kita dapat masuk ke dalam hati seseorang dan tanpa ada suara. Dengan begitu, kampus dapat menjadi pionir bagi masyarakat dan juga bagi pendidikan tentunya, sehingga pendidikan yang ada di Indonesia dapat tercapai tujuannya, yaitu pendidikan yang merata. Kemudian misalnya ada yang kekurangan, mungkin yang sulit adalah tunagrahita. Akan terdengar sangat aneh bahwa ada anak yang memiliki IQ tapi bisa masuk kampus. Akan aneh pada tahun-tahun sekarang, tapi mungkin di tahun-tahun ke depan kita tidak tahu. Anak-anak yang tunagrahita dapat memiliki kelebihan lain. Misalnya mereka ahli dalam melukis. Kita tidak tahu untuk 10-20 tahun ke depan seperti apa. Bisa saja anak-anak yang seperti itu dapat menjadi suatu wajah baru bagi pendidikan di Indonesia dengan mengadakan suatu kelas khusus, misalnya kelas seni ataupun kelas lainnya bagi anak-anak yang memiliki kekurangan atau disabilitas. Nah, kemudian dengan adanya pendidikan yang seperti itu, saya yakin bahwa
pendidikan di Indonesia tidak hanya diam di situ-situ saja, tetapi pendidikan di Indonesia dapat lebih tinggi derajatnya, dapat lebih maju pendidikannya, dan tentu saja bahwa pendidikan bukanlah tentang tempat, bukanlah tentang nama, tapi pendidikan adalah tentang orang-orang yang di sana di dalamnya memiliki kualitas, baik itu untuk lingkungan, baik itu untuk negara, dan tentu saja untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih.